Halo semuanya, selamat datang dan film yang mau kita bahas sekarang adalah salah satu episode, yaitu episode keempat dari series Girl From Nowhere. Series keluaran Netflix yang satu ini bercerita tentang seorang siswi SMA bernama Nano yang misterius banget. Sampai sekarang belum dijelasin identitas Nano itu siapa, yang pasti dia merupakan seorang manipulator dengan kemampuan supranatural di luar akal sehat manusia. Di episode keempat yang bakal kita bahas ini, ceritanya Nano akan ngancurin kehidupan seorang anak yang pura-pura kaya di sekolah. Langsung aja, ini dia Girl From Nowhere, episode 4. Film diawali dengan Nano yang lagi diajak keliling oleh seorang guru di sekolah barunya. Di sekolah ini ada satu hal yang unik, yaitu banyak ruangan dengan nama orang terpampang di depannya. Ternyata nama-nama itu adalah nama para donatur yang menyumbangkan uang mereka untuk pembangunan ruangan tersebut. Di sini Nano melihat sebuah ruangan kosong tanpa nama dan tanpa basa-basi langsung membeli ruangan tersebut. Perkenalkan, ini Daino, anak duta besar Thailand untuk Inggris yang lagi bawa oleh-oleh untuk teman-temannya karena dia baru pulang dari Inggris. Menurut rumor yang beredar, Daino adalah murid terkaya di sana. Gonta-ganti mobil tiap hari, punya sopir pribadi, dan lain-lain. Dan ini adalah teman-temannya Daino, Pop, To, Tap, dan Wen. Habis itu Daino nanya tentang ruangan baru yang bertuliskan nama Nano di depannya. Tiba-tiba Nano yang udah ada di belakang Daino bilang kalau itu adalah ruangan untuk menjalankan bisnisnya. Hari itu hasil rapot dibagiin. Gak cuman kaya, ternyata Daino juga pinter. Dia dapat nilai sempurna dan di sini Pop yang dapat nilai kecil bilang kalau bapaknya lihat nilai rapotnya, dia gak bakalan dibeliin motor baru. Mendengar hal itu, Nano langsung nyuruh Pop untuk datang ke ruangannya. Beres sekolah, mereka pun datang ke ruangan Nano dan di sini Nano ngerobek kertas nilai Pop dan langsung menggantinya dengan yang baru. Kertas yang identik dengan sebelumnya, tapi di kertas yang baru ini nilai Pop jadi bagus. Besoknya Pop datang ke sekolah dengan motor barunya. Sementara itu, antrian murid-murid yang mau menggunakan jasa Nano makin panjang karena ternyata perusahaan Nano ini menyediakan segala jasa, mulai dari nyewa preman untuk mukulin selingkuhan pacar kamu sampai nyariin kamu pacar biar kamu gak dikira homo sama orang tua. Hampir semua orang pakai jasa Nano kecuali satu orang, si manusia sempurna Daino. Di sini Nano nanya kenapa Daino gak pernah pakai jasa dia. Habis itu Pop langsung jawab kalau Daino adalah manusia sempurna, kaya, ganteng, punya pacar, dan pinter. Habis itu Wen minta Nano untuk dibikinin surat izin ke orang tuanya supaya bisa nginep satu malam. Niatnya sih mau dugem. Mendengar hal itu, teman-temannya pengen ikutan. Di sini mereka ribut berargumen untuk milih tempat tujuan saat mereka bolos nanti. Dan tiba-tiba Nano ngasih saran untuk pergi ke rumah Daino. Awalnya Daino nolak dengan alasan takut perabotan rumahnya yang mahal dirusak sama teman-temannya. Tapi setelah dibujuk, dia menyetujuinya. Waktu pulang sekolah, disinilah semuanya terbongkar. Ternyata Daino adalah anak seorang penjual kerupuk dengan kondisi keuangan yang pas-pasan. Dan mobil yang dia pakai ke sekolah ternyata adalah mobil sewaan. Itulah kenapa mobilnya gonta-ganti tiap hari. Lanjut cerita, grup chat mereka udah heboh ngomongin dress code untuk ke rumah Daino nanti. Dan Daino yang galau langsung nelpon Nano untuk nyewa jasanya. Awalnya Daino minta Nano untuk ngeyakinin temen-temennya supaya mereka ganti tujuan buat bolos nanti. Lagi-lagi dia beralasan karena takut perabotan rumahnya rusak. Tapi Nano malah ngasih saran lain untuk menyewakan rumah lain sebagai rumah Daino. Tujuannya tentu supaya perabotan rumah Daino yang asli aman dan supaya teman-teman Daino nggak penasaran lagi sama rumahnya. Daino pun menyetujui usulan Nano dan biaya untuk menjalankan rencananya itu sebesar 200.000 baht. Kebetulan banget, malam itu Daino nguping pembicaraan orang tuanya. Ternyata orang tuanya baru aja dapat pinjaman sebesar 200.000 baht dari Lintah Darat untuk biaya sekolahnya Daino. Awalnya Daino ragu mau nyolong duit orang tuanya atau enggak. Tapi setelah dia ngebayangin respon dari teman-temannya kalau mereka tahu bahwa ternyata dia itu miskin,
Daino pun memantapkan niatnya, ngambil kartu ATM bapaknya dan pergi ke ATM untuk ngambil uangnya. Dan besoknya uang itu dia kasih ke Nano. Singkat cerita, di hari H, mereka semua datang ke rumah Daino dan tentunya mereka semua terkagum-kagum. Daino pun lega karena dia kira semua masalah udah teratasi. Sampai pada satu titik, Pop minta whisky. Awalnya Daino mau ke belakang untuk ngambil whisky, tapi ternyata Nano udah mempersiapkan pelayan yang bisa dipanggil pakai lonceng. Dan waktu Daino ngebunyiin loncengnya, yang datang malah orang tuanya Daino yang ternyata nerima pekerjaan dari Nano sebagai pelayan di rumah itu karena pada saat itu mereka lagi butuh duit untuk bayar sekolahnya Daino yang kita semua tahu kalau duit mereka sebelumnya udah dicolong sama Daino. Di situ Daino cuma bisa bengong. Pop minta whisky ke pelayan, kemudian Wen menanyakan foto orang tua Daino yang merupakan duta besar. Daino bilang foto mereka udah dibawa ke Inggris. Habis itu lagi-lagi Nano dengan otak encernya menyarankan untuk nyari foto mereka di internet karena pastinya akan banyak foto dubes di internet. Orang tua Daino pun nyariin foto dubes dan nunjukin foto itu ke mereka, bilang kalau foto itu bener-bener foto orang tuanya Daino. Habis itu lagi-lagi teman-temannya Daino dikagetin dengan makanan hotel berbintang 5 yang disajikan di sana. Di situ Pop lagi-lagi minta whisky. Alih-alih whisky, yang mereka terima malah air putih biasa. Kemudian ayahnya Daino bilang kalau mereka belum cukup umur untuk minum whisky. Di sini teman-temannya Daino mulai kesal. Mereka mulai bentak-bentak sampai pada akhirnya mereka dibawain whisky. Nggak sampai di situ, mereka juga ngegele, ngerendahin orang tua Daino. Sampai pada akhirnya waktu Daino mau nuangin amer yang mereka minta, amernya tumpah ke bajunya Wen. Lagi-lagi mereka marah dan di situ Daino nyuruh mereka pergi ke ruangan sebelah. Di situ Pop nemu sebuah pistol. Terus dia ngajak teman-temannya untuk main Russian roulette. Siapapun yang kena tembak, dialah yang menang dan mendapatkan uang taruhan sebesar 1,2 juta baht. Mereka pun main dan gak ada yang dapat sampai pada akhirnya tibalah giliran Daino. Tapi sebelum Daino sempat nembakin pistolnya, ayahnya Daino datang ngerebut pistol itu dan memarahi mereka yang intinya ngasih wejangan supaya kasihan dengan orang tua mereka. Pop yang udah naik pitam tiba-tiba mukul ayahnya Daino pakai tongkat golf sampai jatuh dan berdarah. Ibu Daino yang ngeliat itu langsung histeris, ngambil pistol itu dan mengarahkannya ke Pop. Pop ngerebut pistol itu dan memukulkannya ke ibu Daino sampai pada akhirnya Daino nahan Pop. Mereka semua ketakutan dan kebingungan ngelihat dua pelayan itu tergeletak bersimbah darah dan di sini Nano ketawa terbahak-bahak. Habis itu Nano bilang kalau itu bukan sesuatu yang sulit. Mereka tinggal melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Singkat cerita, untungnya orang tua Daino ternyata belum meninggal. Oleh karena itu mereka patungan sebagai penutup mulut dan kompensasi sebanyak 350.000 baht. Malam itu Daino pulang ke rumah disambut kedua orang tuanya yang lagi nungguin dia makan malam. Dan tamat.